wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Puji syukur di kesempatan malam ini kita bisa kembali lagi kajian ya, Itmam Ad-Diroyah li Quran Al-Qoyah, sebuah kitab yang sangat apik sekali, bisa dibilang sebagai perasan keringatnya Imam As-Suyuti ya, luar biasa ya. Kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga umatnya. Pada kesempatan yang lalu, alhamdulillah kita sudah mengkaji beberapa kapitas lekta yang penting sekali, dan itu tentunya menjadi bekal kita untuk bisa memahami kajian yang akan datang, kajian yang ke depan kita akan perhatikan, kita akan simak betul-betul. Di kesempatan yang lalu kita sudah memahami betul bahwa kalau kita mundur lagi ke belakang itu ya, ternyata ada beberapa perbedaan ya. Ada beberapa perbedaan konsep mengenai karomah dengan mukjizat. Karomah dengan mukjizat ini ada perbedaan, sebagaimana juga zat dan sifat itu juga sudah kita bahas, dan solusinya seperti apa juga sudah kita kaji bersama-sama ya, alhamdulillah. Nah, karena itulah Iwan Filah, sekarang kita setelah mengkaji beberapa hal ya sebelumnya itu, sekarang kita masuk ke kajian selanjutnya. Insya Allah ini kita kaji beberapa hal menarik, dan juga sekaligus inilah yang membedakan. Inilah yang membedakan antara umat Islam dengan umat yang lain ya. Antara umat Islam dengan umat yang lain. Yaitu konsep mengenai kiamat. Karena kalau umat Islam itu konsep mengenai kiamat memang tidak hanya sekedar diimani, tapi ada pengaruh di share screen ya, yang kitabnya, yang halamannya sudah saya sampaikan itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke penjelasan Imam As-Suyuti pasca beliau menjelaskan mengenai seputar para rasul, mukjizat, karomah. Nah, sekarang kita akan memahami mengenai azabul kubri, yaitu mengenai azab kubur, lalu juga mengenai soalul malakain, pertanyaan malaikat, termasuk juga akan mengkaji mengenai al-hasr, al-mahsyar, lalu juga al-haud, telaga Nabi, insya Allah kalau waktunya cukup.
termasuk juga yang mudah-mudahan cukup ya, juga asyirat ya, timbangan syirat, mizan, timbangan amal. Dan ini luar biasa ini. Saya agak merinding baca riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti ini ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Azabul qabri, azab kubur. Wa na'taqidu anna azabal qabri lil kafiri wal fasiki al muradu ta'zibuhu bi an turudarru ila jasadi au ma baqiya minhu haqqun. Imam As-Suyuti qala rahimahullah wa nafa'ana bi ilmi, beliau menyampaikan kepada kita, wa na'taqidu, kita meyakini sebagai ahlus sunnah, ana azab al-qabri, azab kubur itu lil kafiri wal fasik. Azab kubur bagi orang kafir juga orang fasik. Al muradu ta'dzibuhu, maksudnya tentunya adalah siksaannya, siksaan dari Allah. Bi'an turudar ruh ilal jasad, dengan mengembalikan ruh ke jasad. Au ma baqiya minhu haqqun, atau bagian tubuh yang tersisa adalah benar adanya mengenai azab kubur tersebut ya. Rasulullah bersabda di sini, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, azabul qabri hakun. Nah, beliau menyampaikan bahwa azab kubur adalah hakun. Wa mara ala qabrain fakala innahuma la yu'adzabani ruhuma as-sayhan. Beliau berjalan melewati dua kuburan. Yang ini adalah tentunya tempat kita kembali, kuburan ini kita nanti akan transit di sini. Masya Allah ya Rabb. Kita berjalan melewati dua kuburan, kata beliau, sembari bersabda, keduanya sungguh sedang disiksa. Ini riwayat sahih Imam Bukhari dan Muslim ya. Mengenai azab kubur ini, sebagian ulama ada yang menulis risalah, dan ini masuk kategori mutawatir. Risalahnya itu. Hanya saja tentu karena ini bukan funnya ulumul hadis, insya Allah pada saatnya nanti ketika Allah berikan kesempatan ya, mudah-mudahan itu bisa terbahas mengenai apa itu mutawatir dan lain sebagainya ya. Di kitab ini juga insya Allah ada untuk fun ulumul hadisnya. Selanjutnya, konsep yang penting juga mengenai kehidupan pasca kematian, alias dalam konteks usuluddin ya. Ada wasu'alul malakain, pertanyaan dua malaikat, munkarun wa nakirun, yaitu munkar dan nakir, makburi hakun, kepada si mayit adalah benar adanya. Jadi kita meyakini keberadaan atau eksistensi nanti malaikat yang akan bertanya, yaitu munkar dan nakir, kepada mayit ini adalah benar adanya. Di sini soalul malakain ya. Jadi pertanyaan di alam kubur ini adalah hak inda ahlussunnah wal jamaah. Dalam hal ini dipakai oleh Imam As-Suyuti rahimahullah. Qala sallallahu Rasulullah bersabda, innal abda idza wudi'a fi qabrihi, kalau jenazah seorang hamba
itu diletakkan di dalam kuburnya, wa tawalla anhu ashabuhu, insyaallah ya. Lalu teman-temannya sudah pergi meninggalkan si mayit ini. Atahu malakani, ada dua orang malaikat mendatangi. Wayuk idanihi, dua malaikat ini akan mendudukan si mayit itu. Sembari keduanya bertanya, ma kunta taqulu fi hadan nabi Muhammad, apa yang kamu ketahui tentang nabi ini Muhammad? Fa amal mu'min, orang beriman, seorang mukmin, akan menjawab, asyhadu annahu Abdullah wa rasul. Orang mukmin menjawab, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan utusannya. Wa amal kafiru wal munafiku, sedangkan orang kafir, begitupun juga orang munafik, fayaqulu, mereka malah menjawab, la adri, aku tidak tahu. Rawahu Saikhani, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini adalah dalil dari pernyataan Imam Asy'uti yang awal ya, wasu'alul malakain. Ini dalilnya. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini riwayat ini ketika saat baca ini ya, wa tawalla anhu ashabuhu, ini yang agak bagaimana gitu ya, agak terasa gitu. Ya, agak terasa ketika sahabat-sahabatnya meninggalkannya. Kita sendiri aja kalau sekarang ini, ya misalnya jika ditinggal para sahabat kita, ditinggal kawan-kawan kita, misalkan ada yang karir kemana, yang biasanya ngumpul-ngumpul gitu. Terasa haru kan ya, terasa agak haru, agak sedih gitu. Nah, apalagi itu, gitu ya. Apalagi kalau kondisinya tadi di suasana yang gelap gulita, gitu ya. Suasana yang bisa dibayangkan itu hanya berapa meter ya, sangat sempit dan gelap. Wa fi riwayah li Abi Daud, dalam riwayat ya, riwayat li Abi Daud, riwayat Imam Abu Daud itu menyebutkan faqulani lahu man rabbuka. Kedua malaikat ini bertanya kepada si mayit ini, man rabbuka wa ma dinuka, ma hadzal rajulul ladzi buisa fikum, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa laki-laki yang diutus kepada kalian ini. Fayaqulul mu'minu, seorang mukmin ini akan menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, wa dini ya, wa dini Islam, agamaku Islam, agamaku adalah Islam, war rajul al mab'usu, laki-laki yang diutus ini Rasulullah SAW, adalah utusan Allah. Wa yaqulul kafiru, orang kafir ini malah menjawab fisalasi, 3 kali dia menjawabnya, la adri. Mengenai tadi itu, siapa Robnya, siapa agamanya apa, lalu mengenai siapa ya laki-laki yang diutus, dia malah menjawab yang seperti itu. Aku tidak tahu. Kalau dalam konteks talabul ilmi, kalau dalam konteks masih hidup, aku tidak tahu bagi seseorang yang tawadu bagus. Tapi kalau dalam konteks nanti di dalam kubur, itu kalau aku tidak tahu ditanya prinsip ini, maka nanti kehidupan kedepannya akan repot sekali. Alhamdulillah. Wa fi riwayatin li Tirmizi, dalam riwayat Imam At-Tirmizi itu disebutkan, yuqalu li ahadihima al-munkaru
wal akhiru an-nakiru ya. Ya, di sini di riwayat Imam At-Tirmizi disampaikan yang satu disebut munkar, yang lainnya namanya nakir. Wa dzakara Ibnu Yunus min ashabina ana malakai al-mu'min ya anna malakai al-mu'min mubashirun wa bashirun. Imam Ibnu Yunus ini dari kalangan mazhab Syafi'iyah menyebutkan dua malaikat yang mendatangi mukmin tadi itu namanya Mubashir dan Bashir ya. Tentu ini berdasarkan riwayat yang bisa kita lacak di Fathul Bari, Hasyatul Jamal dan juga Al-Fatawa Al-Hadisiyah. Selanjutnya Iwan Villa, setelah pertanyaan, setelah azab kubur dan pertanyaan, dan mengenai azab kubur, nauzubillah, mudah-mudahan tidak dijauhkan kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan seluruh peserta kajian ya, Adabul Alim dan juga kajian Itmam Biroyah nih, dilindungi, dijauhkan dari azab kubur. Selanjutnya alam mahsyar ya, atau al-hasyr atau al-mahsyar ya, biasanya sebutannya seperti itu. Wa inal hasyra lil khalqi ajma bi an yuhayyihumullah ta'ala bi ba'da fanaihim wa yajma'uhum lil ardi wal hisabi. Selanjutnya wa inal hasyra, kita juga ini meyakini ya, ini dia ataf dengan meyakini alam masyar atau al-hasyar ini lil khalqi ajma, ini untuk mengumpulkan semua makhluk ya, mengumpulkan semua makhluk bi'an yuhayyahullah ta'ala, dengan cara Allah menghidupkan mereka ba'da fanaihim, setelah sebelumnya binasa mereka ini. Nah, wajma'uhum, lalu Allah mengumpulkan lil arodi wal hisab ya, untuk diperlihatkan dan dihisab amal. Ini alam mahsyar. Berbanding juga dengan alam mahsyar ada juga konsep yaitu al-ma'ad. Ya, al-ma'ad ya. Artinya al-ma'ad ini setelah meyakini al-hasyar, alam mahsyar juga meyakini al-ma'ad. Wal ma'ad di sini disampaikan oleh al-mu'allif bahwa audul jismi ba'da i'dami bi'ajaihi wa awaridihi kama kana haqqun. Ya, kama kana haqqun. Jadi meyakini dikembalikan al-ma'ad. Kita akan dikembalikan atau dibangkitkan, dikembalikan. Maksudnya kembalinya tubuh secara utuh beserta seluruh bagian termasuk juga kulitnya setelah sebelumnya itu musnah. Kama kana haqqun qala Allah Ta'ala, sebagaimana kebenaran ini disampaikan Allah Ta'ala, wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahadan, dan kami kumpulkan seluruh manusia dan kami tidak tinggalkan seorang pun dari mereka. Ini suratnya mengenai al-ma'ad, mengenai al-hasyar ya, ini ada daripadanya al-hasyarnahum wa idzal wuhusu husirat, dan apabila binatang-binatang liar ya, binatang-binatang buas ini dikumpulkan ya, ini makna dari al-hasyarnya. Ayat yang lain, wa huwa alladzi yabda'ul khalqa summa yu'iduhu, dan dialah menciptakan dari awal mula kemudian mengembalikan atau menghidupkan kembali.
kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Sebagaimana kami memulai penciptaan pertama, begitu akan diulangi lagi, akan dihidupkan lagi. Quran surat Al-Anbiya. Ini alam mahsyar. Selanjutnya haud ya, atau telaga Nabi ya. Wa inal haudha haqqun. Kita juga meyakini bahwa telaga Nabi ini adalah hak ya, kebenaran. Adanya pasti. Qala Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi, kita kenal beliau sebagai seorang ahli tafsir. Beliau berkata, wa huma haudani. Ada dua telaga. Al-awalu qabla sirati wa qabla al-mizani alal asahi. Pendapat yang cukup kuat menyatakan bahwa dua telaga ini, nah yang pertama ada sebelum sirat, ada sebelum jembatan sirat yang melewati sirat dan melewati mizan, pertimbangan amal. Qainan nas yakhrujuna atashan min kuburihim fayaridunahu qabla al-mizani wasirat. Ya, nanti manusia keluar dari kubur sangat kehausan, lalu mereka meminumnya, ya, meminum, ya, fayaridunahu ya, meminum sebelum menghadapi al-mizan dan juga sebelum menghadapi asyirat. Wasani, telaga Nabi yang kedua, fil jannah, ada di surga ya. Wakilahuma yusama kausaron. Dan kedua telaga ini menurut Imam Al-Qurtubi disebutnya sebagai kausar ya. Telaga kausar. Rawa Muslim an Anas qala bainama Rasulullah dzata yaumin baina azhurina idza igfa'atan summa rafa'a ra'sahu ya mutabassiman faqulna ma adhaka ya Rasulullah. Imam Muslim ini meriwayatkan dari Anas bin Malik tentunya radhiyallahu anhu, yang mana berkata, dzata yaum, suatu hari, baina adhurina, ketika Rasul di antara kami ya, idza agfa igfa'atan, tiba-tiba beliau terlelap sebentar. Summa rafa'a ra'sahu, beliau mengangkat kepala, mutabassiman, sambil tersenyum. Faqulna, kita bertanya kepada beliau, maka apa yang membuat Anda tertawa ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, unzilat alayya anifan suratun, baru saja turun sebuah surat kepadaku. Faqara'a, beliau lalu membaca wahyu yang baru turun itu, Bismillahirrahmanirrahim, inna sholli rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Nah, ini adalah surat Al-Kautsar ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Inna a'tainakal kautsar, kami menganugerahkan kepadamu Al-Kautsar. Al-Kautsar ini dia jamak dari banyak, kasroh. Namun nanti ini kalau di tafsiran Depak disebutnya nikmat yang banyak. Dalam konteks ini Al-Kautsar di sini adalah telaga, itu fasoli, maka dirikan salat lirobika, karena Robmu, wanhar, dan berkurbanlah. Inna sani'aka, orang yang membenci kamu, huwal abtar, dia terputus. Sumakala, kemudian beliau bertanya,
kepada sahabat ketika itu, atadruna mal kausar, apakah kalian semua tahu apa al-kausar itu? Qulnallahu wa rasuluhu a'lam. Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, Rasulullah menjelaskan, fa innahu nahrun, itu adalah sungai, wa adanihi Rabbi, yang dijanjikan Rob Azza wa Jalla alaihi khairun, mengandung kebaikan berlimpah. Telaga atau sungai ini mengandung kebaikan berlimpah. Wa haudun, telaga ini ya, wa haudun ya. Jadi sungai ini adalah telaga. Itu adalah telaga. Wa haudun. Taridu alai ummati yaumil kiamati. Tempat minum umatku hari kiamat nanti. Aniyatuhu, gelasnya, wadah minumnya, adadun nujum as-samai, sejumlah bintang di langit. Ya, laksana sejumlah bintang di langit. Jadi gelasnya berkilauan. Fayuh talajul abdu minhum, tapi ada seorang hamba yang terusir dari mereka. Fa'akulu, aku berkata, Rabbi, wahai Rabbku, innahu min ummati, dia termasuk umatku. Fayakulu, Allah menjawab, ma tadri ma ahdasat ba'daka. Engkau tidak tahu sesuatu yang terjadi sepeninggalmu. Maksudnya Nabi Muhammad ini saking cintanya kepada umatnya, meminta gitu ya, memanggil dan memohon kepada Allah. Tapi Allah memberitahu, menyindir bahwa setelah Nabi wafat, ya, engkau tidak tahu apa yang terjadi, perbuatan apa yang dilakukan oleh umatmu hingga hari ini. Waduh, ini sindiran yang sangat dalam sekali. Ma tadri ma ahdasat ba'daka. Engkau tidak tahu sesuatu yang terjadi sepeninggalmu. Wa fi sahih, dalam sebuah hadis sahih disampaikan, Hudi masiratu sahrin, luas telagaku sejauh sebulan perjalanan. Mauhu abyadu minal laban, airnya lebih putih daripada kilauan perak. Ya. Airnya lebih putih daripada kilauan susu ya, maksudnya kilauan susu. Di riwayat yang lain itu pakai istilah warok ya, warik. Kalau ini pakai istilah laban. Mungkin beda naskah dikit ya. Airnya lebih putih daripada kilauan perak atau kilauan susu. Ada dua riwayat pakainya. Ada dan baunya tiabu minal miski, lebih harum, lebih wangi daripada minyak kasturi. Wa kizanuhu kanujumi samai, cangkirnya bagaikan laksana bintang di langit. Man syariba minha, siapa yang minum di telaga tersebut, fala yadma'u abadan, selamanya tidak akan kehausan. Mudah-mudahan kita bisa minum di telaganya Nabi ya. Amin ya rabbal. Wa fi riwayatin di Muslim, dalam riwayat Imam Muslim disampaikan, riwayat tersebut menyatakan bahwa yashobu fihi mizabani minal jannati. Jadi telaga tersebut itu ada sejenis dua saluran air yang tersambung di surga. Jadi telaga ini sumbernya adalah air di surga ya. Wa fil lafdhin li ghair, redaksi hadis yang lain menyebutkan yagutu fihi mizabani minal jannati, di dalamnya ada dua saluran yang memancarkan air dari surga. Warwa Ibnu Majah hadisin, Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis.
Al-Kausaru nahrun fil jannah. Al-Kausar itu adalah Al-Kausar merupakan sungai di surga. Hafatahu, kedua tepinya min dahabin, terbuat dari emas. Majrahu alal yakuti waduri, alirannya melintasi mutiara dan yakut. Melintasi yakut dan mutiara. Kalau yakut ini bisa ditanyakan ke kawan kita yang suka menjual akik ya. Katanya memang sangat berharga itu. Jadi kalau sudah ada sertifikatnya gitu ya, itu mahal sekali harganya. Berharga sekali. Di sini yakut wazuri itu disandingkan saking mahalnya. Alirannya masih mutiara yakut ya. Alirannya juga. Turbatuhu atyabu minal miski. Tanahnya atau katakanlah lumpurnya, lumpur sungainya ini sangat wangi sekali, melebihi ya kesturi. Wa ma'uhu, airnya ahla, lebih manis minal asali, daripada madu. Wa asyaddu, dan lebih bayadun, lebih putih minas salji, dari salju. Nah itu haud ya, begitu luar biasa telaga Nabi ya. Tapi dalam riwayat kita menemukan ada yang menolak telaga Nabi, ada yang terusir ya. Nah siapa yang menolak telaga Nabi dan siapa yang diusir dari telaga Nabi ini ya tentu jelas mereka yang menolak syariat Islam, mereka yang berkata-kata yang bukan-bukan terhadap orang-orang yang bertakwa ya, yang mereka senantiasa menyakiti umat Islam, yang senantiasa bekerja sama dengan musuh-musuh Allah ya, selama tinggal tidak akan mendapatkan itu. Baik, Ilhan Fillah, selanjutnya asyirat ya. Wa inna syirata wa huwa kama fi hadis Muslim. Jadi kita meyakini asyirat, jembatan, benar adanya ya. Sebagaimana disebutkan hadis riwayat Imam Muslim. Jisrun mamdudun ala dhuhri jahannama adaku minasyiri wa haddu minasayfi. Jadi yang namanya jembatan sirat ini adalah jembatan ya. Mamdudun, dia terbentang ala dhuhri jahannam, di atas neraka jahanam. Aku minasyiri, lebih tipis dari rambut. Wa haddu minasayfi, lebih tajam dari pedang. Dari riwayat Muslim seperti itu. Ofis sahih, dalam riwayat sahih disampaikan yudrobus siratu baina dhuhrai jahannam, dibentangkan asyirat ya, dibentangkan jembatan sirat di atas neraka jahanam. Yamurul mu'minun alaih, orang-orang mukmin melewatinya. Fa awalahum, yang paling pertama lewat, kamari ya, seperti kamari kalbarki afan. Fa awaluhum, yang pertama umat Islam yang melewatinya itu kalbarki, seperti kilat, laksana kilat. Summa kamari toir, selanjutnya ada yang melintas laksana burung, gitu ya. Selanjutnya ada yang melintas laksana burung. Di riwayat yang lain laksana karoy ya, seperti angin. Lalu asyadirijal, juga ada yang berlari dengan sangat kencang, lari dengan sangat kencang. Hatta yaji'ar rajul wala yastati'u an yasiru illa jafan. Nah, lalu ada seseorang hamba yang hanya bisa merangkak, gitu ya, yang hanya bisa merangkak. Wa fi hafatai
Nah, pada kedua sisi asyirat ini, wa fi hafatai asyirat, pada kedua sisi syirat, kalalib, ya, kalalibu mu'allaqatun. Ada besi pengait yang bergantungan. Ma'murun, ya, ya ma'muroh, ya, ma'muroh bi akhdi man umirat bihi. Jadi besi pengait ini bergantung, gitu ya, yang dia suatu ketika bisa dititahkan kepada besi pengait itu untuk menyambar orang yang memang perlu disambar, gitu ya. Orang yang memang sudah memang harusnya diperintahkan untuk disambar, ya, tentu orang-orang yang memang tidak ada harapan, ya. Nah, fawakhdusun najin. Nanti ada yang selamat, tapi tubuhnya tercabik-cabik dari sirat ini. Wa makdusun fitnari, tapi ada juga yang tergelincir ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Ini riwayat ini sebetulnya bil makna, ya. Bil makna yang Imam Asyuti gabungkan dari beberapa riwayat sahih, sehingga jadi lebih ringkas. Riwayat aslinya ini sangat panjang sekali. Itu adalah sirat. Jadi berdasarkan riwayat-riwayat tadi, ya, jembatan sirat ini kita meyakini ada, dan ini luar biasa, ya, nanti betapa mengerikannya, gitu ya. Makanya Al-Fakir kalau lihat sekarang ada tren-tren yang di media sosial itu apa, ya, rame-rame apa sih disebutnya itu, drama apa, reality drama atau apalah gitu, ya, yang ada lomba-lombanya gitu. Nah, maka nanti itu lebih mengerikan dari itu, jembatan sirat. Selanjutnya watillah al-mizan, ada timbangan amal. Ini juga bicara soal timbangan amal ini, di sini disampaikan wa inal mizana, jadi kita meyakini al-mizan atau timbangan amal hakun adalah benar adanya. Walahu lisan, memiliki lisan, ya, timbangan ini. Wa kifatani, punya dua sisi neraca, ya, dua ini timbangan kanan kiri gitu, ya. Turafu bihi maqadirul a'mali, yang ini fungsinya untuk mengukur kadar amal seorang hamba, ya. Bi'an tuzina suhufuha bihi qala ta'ala wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Jadi nanti si timbangan ini, al-mizan ini, dia digunakan untuk mengukur kadar amal dengan cara menimbang catatan-catatan amal tersebut, ya, dengan cara ditimbang. Sebagaimana Allah berfirman, wa nada'ul mawazin, kami memasang timbangan al-qisto yang tepat liyaumil qiyamah, pada hari kiamat. Wa Tirmizi wa hasanahu hadis. Imam Tirmizi sekaligus juga beliau ini Imam Tirmizi meriwayatkan sekaligus menilai hasan hadis. Karena dalam kitab At-Tirmizi itu beliau memang biasa seperti itu. Biasanya suka mencantumkan status dari hadisnya, ya. Jadi beliau meriwayatkan sekaligus juga menilai hasan hadis berikut, yaitu yusahu birojulin. Ini cukup panjang, afwan. Mudah-mudahan siap menyimaknya, ya. Ini agak panjang riwayat. Yusahu birojulin min ummati yaumal kiamati. Pada hari kiamat itu nanti ada seseorang dari umatku, dia dipanggil ala ru'usil khalaik, di hadapan seluruh makhluk. Fayun syarullahu tis'atun wa tis'un sijilan, dibukakanlah kepadanya 99
sijil, ya, buku catatan amal, ya, buku besar gitu ya, buku catatan amal besar, buku catatan besar lah ya, kita istilahkan seperti itu. Nah, kullu sijilin mislu madil basori, dan setiap buku catatan tersebut ukurannya itu sangat sejauh mata memandang. Artinya ini catatan amal itu super lengkap ya, super lengkap sekali, luar biasa. Ini nanti kita ya seperti ini, ada yang bebas hisab, ada yang harus dihisab ya. Seenak-enaknya dihisab ya tidak enak sebetulnya. Karena bisa dibayangkan kalau baca riwayat kayak begini luar biasa ya. Insyaallah. Sumayakulu. Kemudian Allah bertanya kepada orang yang tadi diperlihatkan di semua makhluk itu, diperlihatkan di hadapan makhluk. Atankiru min hadza syai'an? Apakah kamu mengingkari apa yang ada dalam catatan ini? Azlamaka katabi al-hafidun. Apakah malaikat penulisku, pencatat amal, menzalimimu? Ini pertanyaan dari Rob. Fayaqulu, hamba itu menjawab, la ya Rob, tidak, duhai Robku. Fayaqul, Allah bertanya lagi, afalaka uzrun, apakah kamu punya alasan mengenai amal-amal perbuatan? Ya, apakah kamu punya alasan mengenai amal-amal perbuatan? Fayaqul, la ya Rob. Hamba itu menjawab lagi, tidak, duhai Robku. Gitu ya. Fayaqul, maka Allah menjelaskan, bala, gitu ya. Bala, kata Allah itu. Tidak demikian, kata Allah itu. Innalaka indana hasanat. Kamu memiliki kebaikan di sisi kami. Fainahu la zulma alaikal yaum. Hari ini kamu tidak dianiaya. Ya, hari ini kamu tidak dianiaya. Fatakhruju bitaqatun fiha. Maka keluarlah bitaqatun fiha. Ya. Keluarlah, nanti ada secarik kertas kecil. Yang tertulis di situ asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi ada catatan kecil nanti keluar tertulis itu. Fayaqul, Allah bertitah, ya, uhdur waznaka, hadirkan timbanganmu, kata Allah kepada hamba ini. Fayaqul, hamba ini merespon, menjawab, ya Rob, ya Rob, wahai Rob, wahai Robku, mahadi bitokoh, mahadi sijilat. Apa hubungan secarik kertas ini dengan buku besar tadi itu? Fayuqalu innaka la tuzlam. Lalu dikatakan ulang lagi, kamu tidak dizolimi, kamu tidak dianiaya. Fatudau as-sijilatu fi kifatin wal bitaqatu fi kifatin. Nah, lalu buku catatan amal besar disimpan di neraca, ya, di sisi neraca timbangan, mizan. Dan secarik kertas yang tadi ada kalimat tauhid itu disimpan di neraca, sisi neraca yang lain. Ya, fatosatis sijilatu. Nah, ini yang menariknya. Ternyata catatan amal yang begitu banyak yang besar itu malah jadi ringan. Wa sakulats, ya, wa sakulats al bitokoh. Tetapi secari kertas kecil itu malah lebih berat. Fala yaskulu ma'asmillahi syai'un. Ya, begitulah ya. Jadi tiada satupun yang lebih berat tentunya dibandingkan nama Allah. Nah, ini mengenai riwayat
yang cukup panjang mengenai al-mizan ya. Al-mizan atau timbangan amal. Nah, selanjutnya Iwan Villa. Nah, hanya saja di sini ada penjelasan dari ulama besar ya. Dan penjelasan ini betul-betul betul-betul memberi harapan kepada kita sebetulnya. Kalau Al-Ghazali wal Qurtubi, Imam Al-Ghazali dan juga Imam Al-Qurtubi ini memiliki pendapat atau memiliki kesimpulan dari riwayat-riwayat yang beliau kaji. Ini kalau misalnya kita yang mencari, kita yang mengkaji, kita yang melakukan itibar, penelusuran riwayat-riwayat, mungkin nggak habis 1 semester mungkin ya. Tapi kalau para ulama ini dicarikan kepada kita lalu disimpulkan. Apa kesimpulan dari Imam Al-Ghazali dan juga Imam Al-Qurtubi mengenai hadis-hadis dan riwayat-riwayat mengenai Al-Mizan ini? Nah, ternyata kedua ulama besar ini memiliki kesimpulan ya, wala yakunul mizan fi haqqin kulli ahadin. Kata beliau itu coba berdua ini ya menyimpulkan timbangan amal itu tidak berlaku bagi semua orang katanya. Fasab'una alfan, sehingga 70.000 orang alladzi yadkhuluna al-jannah, yang masuk surga bighairi hisabin, tanpa hisab, la yarfa'u lahum mizan la ya'khuduna suhufan. Mereka tidak akan diperlihatkan, mereka tidak akan diperhatikan. Ya, timbangan amal mereka tidak akan diperhatikan dan catatan amal mereka tidak akan diperiksa. Nah, ini kesimpulan dari Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Qurtubi. Jadi nanti ada pengecualian. Jadi timbangan amal ini tidak diberlakukan bagi semua orang ya. Karena nanti ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Timbangan amal mereka tidak diperhatikan dan catatan amal mereka tidak akan diperiksa. Nah, ini riwayat-riwayat dan kesimpulan dari dua ulama besar mengenai Al-Mizan tadi. Yang tak kalah penting, Iwan Billah, bahwa perkara-perkara yang berkaitan dengan atau yang berhubungan dengan kiamat, ya, perkara-perkara yang berkaitan dan juga yang berhubungan dengan kiamat, ini tentu perkara-perkara ini tidak boleh dipahami gitu ya, tidak boleh dipahami, tidak boleh dipikirkan secara substansial ya, secara katakanlah hakikatnya. Jadi diawang-awangi gitu, tentu tidak. Tapi riwayat-riwayat yang sampai kepada kita mengenai perkara-perkara ini ya. Nah, ini tentunya memiliki pesan global ya. Memiliki pesan global yang cukup mendalam. Apa pesan global yang cukup mendalamnya kepada kita? Jadi dalil-dalil yang bicara soal kengerian negeri akhirat, dalil-dalil yang bicara soal timbangan amal, dalil-dalil yang bicara soal azab di kubur, dalil-dalil mengenai jembatan Sirat dan lain sebagainya ya. Nah, itu seharusnya dalil-dalil itu mampu mendorong kita sebagai pribadi dan mampu mendorong kita sebagai masyarakat itu memiliki khauf ya, memiliki rasa takut kepada Allah, memiliki rasa takut, memiliki rasa bergantung, i'timad hanya kepada Allah, dan juga memiliki atau mendorong diri kita sehingga kita mempersiapkan amal yang terbaik gitu ya. Amal yang terbaik demi apa? Demi nanti masa depan. Masa depan yang sebenarnya kan nanti di akhirat ya kan. Masa depan yang sebenarnya itu bukan hari ini.
Jadi sebagian umat Islam itu kita melihat terlalu habis-habisan untuk mengejar hari ini, tetapi terlalu asal-asalan untuk mengejar hari esok ya. Mengejar hari ini terlalu asal-asalan, mengejar hari esok terlalu mengejar hari ini terlalu serius, tetapi mengejar hari esok terlalu asal-asalan. Nah, itu maksud saya. Jadi iman filah itulah kondisi hari ini ya. Nah, cuman ya itu tadi iman filah kita harus paham bahwa dalil-dalil sekali lagi mengenai hal yang berkaitan dengan akhirat ini seharusnya memberi dorongan kepada kita di dunia ini supaya giat beramal, mempersembahkan yang terbaik, sehingga untuk masalah akhirat itu serius, untuk masalah dunia ya hanya sebagaimana dalil juga gitu. Namun yang lebih penting lagi bahwa ketika seorang itu sebagai bagian dari masyarakat, dia meyakini mengenai hari kebangkitan, dia meyakini hari akhirat. Nah, seharusnya itu menyebabkan masyarakat di situ ketika mereka itu memahami kondisi negeri akhirat nanti, nah mereka ini nanti si masyarakat ini harusnya semakin menguatkan suasana keimanan di dalam masyarakat itu. Jadi suasana keimanan di masyarakat itu harus dimunculkan. Gitu. Jadi sehingga nanti masyarakat yang terbentuk itu bukan masyarakat yang sekuler ya, bukan masyarakat yang memisahkan antara agama dan dunia, tetapi masyarakat yang menggabungkan, masyarakat yang menyelaraskan antara dunia dan akhirat. Dunia untuk bekal, dunia dimanfaatkan semaksimalnya untuk menjadi bekal. Demi apa? Demi bekal menghadapi hari nanti. Ini memang sangat mudah diucapkan, tetapi memang sangat sulit diwujudkan dan sangat sulit sekali untuk diamalkan. Tetapi Allah tidak membebani kita di luar kemampuan. Tapi Allah juga memberikan kita ilmu. Allah juga memberikan kita hidayah. Ya, potensi untuk menerima, menjalankan hidayah, bahkan memberikan kita akal, bahkan memberikan kita syariah. Nah, jadi dengan syariah, dengan akal, dengan potensi hidayah, itu sebetulnya banyak sekali tools yang disiapkan oleh Allah untuk mempersiapkan diri kita untuk bisa selamat. Hanya saja pertanyaannya apakah semua yang disiapkan Allah ini kita akan gunakan semaksimal mungkin atau tidak? Yang jadi pertanyaan kita bersama. Nah, paling untuk kajian kali hari ini sampai Al-Mizan ya yang tadi kita bacakan sampai situ dulu.